Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi yang fresh, yang baru, dan sangat penting. Khususnya teman-teman di pengelola prodi lingkup Lamdik. Nah, di mana di Lamdik sudah diterbitkan satu standar terbaru untuk mencapai status ya terakreditasi unggul bagi prodi-prodi yang tercakup di dalam LAM Kependidikan atau Lamdik. Nah, standar tersebut terdapat pada lampiran ya Perban PT nomor 17 tahun 2024. Pada video kali ini akan saya bahas satu persatu mengenai elemen-elemen atau indikator-indikator apa saja yang menjadi standar unggul ya bagi prodi di lingkup Lamdik, baik program sarjana, kemudian profesi, magister maupun doktor. Nah, secara umum ya untuk syarat atau standar unggulnya itu ada sejumlah 6 ya, 6 elemen atau indikator pada masing-masing program. Nah, nanti kita akan coba kupas satu persatu. Oke, langsung saja kita ke butir yang pertama atau elemen yang pertama mengenai kualitas dosen. Ini masuk elemen input ya, di mana indikatornya yaitu pada saat TS, dosen tetap program studi atau DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional. Nah, untuk sarjana itu minimal 20% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor. Nah, kemudian untuk jabatan fungsionalnya yaitu minimal 2 orang DTPS harus lektor kepala. Nah, di sini. Jadi ini persyaratan unggul atau standar unggul untuk kualitas dosen. Nah, beda dengan pendidikan profesi, ya PPG. Nah, di sini minimal 50% ya yang doktor. Kemudian untuk yang lektor kepala minimal 3 orang. Kalau yang magister ya pasti harus 100% doktor semuanya. Ya. Sementara minimal harus ada satu guru besar, ya. Itu kalau di magister. Sementara kalau di program doktor, ya pasti 100% juga harus doktor dan guru besarnya minimal 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen kedua mengenai kurikulum. Ini masuk kategori input, yaitu indikatornya program studi melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sebagai bagian dari OBE. Nah, Outcome Based Education. Mengevaluasi hasilnya dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Nah, di sini sudah secara eksplisit ya teman-teman ya menyebutkan bahwa memang OBE itu harus sudah terimplementasi. Sehingga kalau pengen unggul ya wajib gitu ya untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis outcome atau kurikulum berbasis OBE seperti itu. Apa saja syaratnya supaya bisa terakreditasi unggul untuk konteks kurikulum? Ada 3 syarat. Yang pertama yaitu program studi melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 25% mata kuliah penciri keilmuan PS. Ya, dan didukung bukti yang sahih. Jadi minimal 25% mata kuliah penciri keilmuan itu harus melakukan asesmen CPL. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa. Dan harus ada bukti yang sahihnya. Tuh. Jadi bukan hanya klaim ya, tapi harus ada ini eviden ya, atau bukti yang benar-benar sahih. Nah, kemudian yang kedua,
Program studi melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sahih. Jadi intinya yang kedua ini, di samping melaksanakan asesmen, juga harus melakukan evaluasi terhadap asesmen tersebut. Juga harus ada bukti yang sahih, ya. Dan yang terakhir, Prodi melakukan tindak lanjut hasil evaluasi. Jadi yang pertama melaksanakan asesmen, yang kedua mengevaluasi asesmen, yang ketiga adalah menindaklanjuti hasil evaluasi. Ya, semuanya harus didukung bukti yang sahih. Tuh ya. Nah, kemudian untuk elemen yang ketiga adalah pembelajaran mikro atau micro teaching. Nah, ini masuk ke ranah proses. Ya, indikatornya Prodi merancang dan melaksanakan perkuliahan micro teaching atau nama setara untuk PS kependidikan non mengajar. Kontribusi perkuliahan micro teaching terhadap pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional mahasiswa sebagai calon guru atau profil setara untuk PS kependidikan non mengajar, kualitas pelaksanaan perkuliahan micro teaching untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan nyata dengan memberikan umpan balik konstruktif dan kesempatan untuk refleksi diri. Ini indikatornya agak panjang ya. Jadi syarat unggulnya untuk micro teaching ini, nah di sini berlakunya adalah untuk program sarjana dan juga profesi. Untuk magister dan doktor, di sini tidak ada penilaian mengenai pembelajaran mikro begitu. Nah, ada 4 item yang dinilai untuk micro teaching ini, yaitu yang pertama adalah dilaksanakan di laboratorium micro teaching atau yang sejenis, ya. Kemudian memiliki peralatan yang lengkap dan terawat. Kemudian yang kedua adalah frekuensi praktek minimal 4 kali selama periode praktek. Kemudian yang ketiga melatihkan ya 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis. Mahasiswa melakukan refleksi diri. Nah, sementara untuk yang profesi pendidikan juga sama. Selanjutnya untuk elemen keempat itu adalah pelaksanaan SPMI ya dengan siklus PPEPP. Ini masuk kategori proses di mana indikatornya PS memiliki dan melaksanakan SPMI ya dengan mengikuti siklus PPEPP. Apa saja syarat yang harus dipenuhi supaya unggul? Ada 6 syarat. 1, harus memiliki kebijakan penjaminan mutu. Ya, kemudian yang kedua harus memiliki perangkat SPMI lengkap. Harus melaksanakan standar SPMI. Harus mengevaluasi pemenuhan standar secara berkala. Ya, harus mengendalikan pelaksanaan standar SPMI dan harus meningkatkan pencapaian standar SPMI. Nah, kemudian yang kelima adalah produktivitas karya inovatif mahasiswa. Apa indikatornya? Yaitu persentase jumlah mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan prodi. Nah, untuk sarjana supaya memenuhi persyaratan unggul minimal ada 25% mahasiswa dalam 5 tahun terakhir memiliki karya inovatif yang berbentuk bisa book chapter, bisa buku ber-ISBN, bisa paten atau paten sederhana, haki, ya, pada modul pembelajaran, media, aplikasi, karya seni, karya lain, atau publikasi ya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai dengan bidang keilmuannya. Ini untuk yang sarjana. Untuk yang PPG tidak ada penilaian mengenai produktivitas ini. Ya. Kemudian untuk yang magister minimal 25% mahasiswa dalam 3 tahun. Ya, ini 3 tahun. Terakhir ya, 3 tahun terakhir memiliki publikasi
pada jurnal nasional minimal Sinta 3. Ya gitu ya. Dan atau jurnal internasional sebagai penulis pertama. Atau menghasilkan karya inovatif dalam bentuk paten atau karya monumental. Sementara untuk yang doktor minimal 25% mahasiswa dalam 5 tahun memiliki publikasi jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2. Juga boleh jurnal internasional bereputasi, yaitu Scopus atau WOS, ya, sebagai penulis pertama dan atau menghasilkan karya inovatif berbentuk paten atau karya monumental. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah nomor 6 ini tentang terkait dengan produktivitas publikasi dosen. Ya, masuk kategori luaran, di mana indikatornya dalam 3 tahun terakhir DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Ya, jangan lupa sebagai penulis pertama atau corresponding authors. Nah, untuk program sarjana minimal 20% dosen itu memiliki publikasi serendah-rendahnya di Sinta 2. Ya, atau boleh juga Scopus atau WOS, ya, sebagai penulis pertama atau co-author. PPG juga sama, tapi persentasenya minimal 40%. Kemudian untuk magister minimal 60% dosen. Kalau doktor minimal 80% dosen. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, itulah 6 syarat ya untuk memperoleh peringkat unggul pada prodi-prodi di lingkup Lamdik. Nah, gitu. Nah, di sini ada keterangan tanda bintang ya untuk memberi keterangan yang mana di sini. Yang poin kelima, ada tanda bintang di sini terkait dengan persentase jumlah mahasiswa menghasilkan karya inovatif. Ya, penjelasannya di sini untuk program sarjana jumlah mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama dosen yang memiliki karya inovatif. Yang B itu jumlah mahasiswa pada saat TS. Kemudian persentasenya dihitung A per B kali 100%. Nah, kemudian untuk yang magister bagaimana? Jumlah mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama dosen ya dalam 3 tahun terakhir. Kemudian ini jumlah mahasiswa pada saat TS yang dihitung yang B, kemudian dibagi kali 100%. Untuk doktor juga sama, tetapi sekali lagi kembali ke 5 tahun terakhir. Ya, kemudian jumlah mahasiswa pada TS dibagi kalikan 100%. Nah, inilah penjelasan detail mengenai cara menghitung persentasenya. Demikian teman-teman sekalian, semoga penjelasan ini memberikan gambaran lebih clear, lebih jelas lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.